Yang dari eksternal itu dia menyebar. Kalau yang bisa tembus ke otak, contohnya dari tiroid, dari melanoma, dari kulit, ya, dari ginjal, dari usus, dari payudara. Nah itu bisa nyebar. Menyebar lewat mana? Lewat selnya itu jalan melalui pembuluh darah biasanya. Jadi di daerah depan frontal kita sebut itu mengubah perilaku. Jadi dia mungkin jadi pemarah, ya, jadi tidak tahu sopan santun, atau jadi pelupa. Dengan ada riwayat keluarga, dia punya resiko 10-15% memiliki kemungkinan bisa jadi tumor otak juga. Makanya pasien yang seperti ini sebaiknya melakukan MCU lebih rutin. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar tumor atau kanker, ini kan menjadi top 3 penyakit yang paling mematikan di dunia gitu ya. Kayaknya nggak ada orang yang mau, ya jangankan tumor atau kanker ya, any kind of diseases pun orang pasti nggak mau terkena penyakit seperti itu. Nah apalagi kalau kita ngomongin tumor atau yang sudah lanjut gitu ya menjadi kanker dan kankernya ini terjadi di otak. Waduh, otak ini kan jadi headquartersnya gitu ya, jadi kayak pusat dari segala kendali di tubuh kita. Apa jadinya kalau di otak mengalami kanker, sementara ini jadi pusat perintah apa yang ada di tubuh kita. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar kanker otak. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan otak yang kayaknya kalau saya baca-baca itu per poinnya itu udah banyak banget ya dari kita yang udah terpatri gitu ya bahwa ini kayaknya bener nih, tapi kita nggak ngerti ini. Kita harus cross check terlebih dahulu ini beneran fakta atau mitos belakangan. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Winorman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bedside Hospital. Selamat pagi Dr. Norman, apa kabar? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Iya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar ini kayaknya penyakit yang mengerikan dok ya. Kalau kita ngomongin otak itu kan pusat perintah kendali seluruh tubuh kita. Tapi ternyata terjadi tumor ataupun kanker seperti ini kan otaknya udah serem ya gitu kalau ada gangguan di otak. Ini tambah lagi nih tumor atau kanker gitu ya. Ini kan jadi permasalahan yang lumayan serius. Apalagi kalau kita bilang, wah kok otak itu kan berhubungan sama saraf. Dan biasanya saraf itu kan irreversible ya. Maksudnya katanya kalau udah rusak itu nggak bisa beregenerasi jadi baru lagi. Nah nanti kita bahas itu, kita bahas mitos fakta seputar kesehatan otak dulu dok. Yang pertama adalah ini sering banget nih dok, katanya manusia itu cuman rata-rata maksimal gitu ya. Kita nggak akan sepintar Albert Einstein katanya. Karena maksimal otak kita cuma bisa pakai 10% dari kapasitas otak kita. Itu nggak ngerti siapa yang bisa ngukur itu gitu ya. Tapi intinya itu kayak kita masih punya 90% remaining portion di otak kita. Yang mana itu kayak nggak di-maximize aja fungsinya atau gimana dok? Ini mitos atau fakta? Mitos, itu mitos. Oke. Gimana tuh? Angka 10% itu sebenarnya karena penelitian tentang otak manusia sampai saat ini itu hanya mampu sampai 10%. Jadi masih ada 90% lagi yang kita belum explore. Jadi setiap hari sebenarnya kita menggunakan 100% otak, kiri dan kanan semua harus kerja. Saat tidur semua kerja. Tidak ada cuma 10%. Oh, itu tuh menarik dok. Berarti 90% itu bukannya tidak bekerja, tapi belum tereksplor dengan baik gitu ya. Betul. Nah 10% itu maksudnya kayak masih banyak banget 90% sisanya kan. Maksudnya kalau 50-50 oke lah gitu. Udah terdiscover tuh 50%-nya. Ini 10%-nya. Maksudnya kayak masih 90% dengan otak yang gedenya. Itu kalau nggak salah segenggaman orang dewasa gitu ya. Itu tuh kenapa masih cuma 10%-nya? Ya. 90%-nya itu kenapa gitu? Karena sulit sekali. Ya, sulit sekali. Jadi masih banyak sekali yang belum kita sentuh di sana. Jadi makanya masih banyak juga penyakit-penyakit yang belum bisa kita temukan obatnya. Contoh yang paling terkenal itu Alzheimer gitu. Kita nggak tahu gimana mau diapain gitu ya. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan cuma 10% yang bisa kepake, tapi penelitian baru mencapai 10% dari porsi otak itu sendiri. 90%-nya masih menjadi misteri ya. Iya. Wah, ini semoga ilmu kedokteran kan sifatnya dinamis ya dan terus berkembang. Semoga ini bisa mengcover semua 100%. Jadi mungkin dalam ilmu medis nanti bisa ketemu untuk Alzheimer dan lain sebagainya. Ya, gitu, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Stroke katanya nggak bisa dicegah. Nah ini kan salah satu jenis penyakit yang orang tuh worry ya, karena dia lebih sifatnya kayak akut ya, tiba-tiba
gitu. Jadi orang tuh nggak ada preparation bahwa mereka akan menuju ke stroke seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin stroke, ini satu kondisi yang bisa dicegah atau nggak sih? Stroke itu ada 2 faktor resiko. Ada yang tidak bisa diubah, itu tidak bisa dicegah. Tapi 80%-nya itu bisa dicegah. Jadi dengan hidup sehat, makannya bergizi, kita bisa mencegah kejadian stroke. Itu biasanya Dok kalau ngomongin ada pencegahannya gitu ya. Itu tuh biasanya dilihatnya itu dari pola hidup kan, maksudnya kayak pola makan, istirahat. Tapi ketika udah mulai agak nggak enak-enak badan atau kelihatan kayak, ini menuju ke stroke, badan itu bisa ngasih tanda atau alarm atau sinyal gitu nggak sih Dok? Oh iya, tentu dong ya. Jadi selain tadi pola hidup, kita juga perlu misalnya medical check up teratur. Nah itu yang akan memberi kita info lebih banyak. Contohnya dengan kolesterol, gula, itu salah satu faktor resiko yang bisa kita cegah untuk mengurangi resiko kita kena stroke. Itu tuh sebenarnya kalau orang dengan stroke kan biasanya kan lumayan banyak itu kasusnya akut gitu ya Dok ya. Itu tuh biasanya yang terjadi pada orang-orang itu apa memang benar orang ini pernah ada riwayat sama kesehatan otak sebelumnya atau sebenarnya bisa jadi nggak ada riwayat apa-apa tiba-tiba aja sifatnya karena akut gitu atau gimana? Biasanya ada riwayat, pasti ada riwayat ya. Yang paling sering yang kita temuin itu penyebabnya hipertensi. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah check up, dia nggak tahu dia hipertensi, padahal dia punya hipertensi. Karena hipertensi yang tidak bergejala juga banyak. Jadi misalnya dia cuma ngerasa sakit kepala, terus dia makan obat warung, selesai, ya sudah nggak diperiksa lagi, kira-kira kayak gitu. Itu gejala-gejala yang sebenarnya bisa kita cegah. Gejala menuju stroke yang bisa kita cegah. Ada juga penyakit-penyakit vaskuler pembuluh darah yang memang bawaan dari lahirnya. Nah itu yang bisa juga kita cegah sebelum dia meledak, sebelum jadi stroke. Itu dengan pemeriksaan check up misalnya MRI, MRA, CT scan, pemeriksaan canggih. Tapi dapat menyelamatkan banyak kecacatan. Oke. Tapi sebenarnya kalau stroke itu bisa jadi, maksudnya kayak hubungannya sama aging, proses degeneratif orang, atau bisa jadi di usia produktif pun bisa Dok? Oh iya, makin beberapa tahun ke belakang ini produksi pasien stroke itu kebanyakan di usia 30-an. What? 30-an? Padahal iya, kalau dari kepustakaan memang mestinya di atas 50. Jadi makin tua kita pembuluh darah makin rapuh, mudah pecah. Tapi sekarang kebelakangan ini umur 30-an sudah sering sekali terjadi stroke. Oke, kalau usia 50-60 oke lah karena proses aging tadi ya, penuaan, ya pasti ada penurunan kinerja tubuh gitu ya. Pembuluh darahnya rapuh. Lah kalau anak-anak muda masa pembuluh darahnya juga rapuh Dok? Maksudnya ada faktor yang lain atau gimana? Faktor lain tentu. Tadi ya, pola hidup. Jadi misalnya dengan konsumsi makanan dia yang tinggi inflamasi, ya pembuluh darahnya cenderung rapuh juga jadinya. Tapi itu kayak kebanyakan obesitas ya emang. Oh iya? Obesitas, iya. Oke. Tapi itu kayak berlangsung bisa hitungan tahun atau bisa jadi orang itu bisa beda-beda? Oh pasti bertahun lah, minimal 2 sampai 5 tahun terakhir. Sudah mulai terjadi proses di dalam tubuh dia. Dengan habit yang buruk itu ya? Habit yang buruk, betul. Nah harus diubah dari sekarang ya. Iya. Kalau nggak mau itu harusnya penyakit 50-60, meskipun kita juga tidak berharap di usia 50-60 begitu. Tapi jadi concern juga ketika penyakit ini ya sudah muncul di usia 30-an. Yang harusnya orang itu masih di usia-usia produktif gitu ya. Betul. Aduh, bahaya banget pemirsa. Harus mengubah pola hidup supaya lebih sehat gitu ya Dok ya. Kita lanjut yang ketiga. Multitasking itu katanya nggak mengganggu kemampuan otak. Nah biasanya kan kalau kita ngomong multitasking itu biasanya Dok ya, kita tidak mau stereotip. Tapi biasanya orang ngomongin itu cewek gitu ya. Cowok itu agak susah multitasking. Well, itu tidak bisa digeneralisir juga bahwasanya semua cewek multitasking pun begitu dengan kebalikannya cowok gitu. Tapi kalau ngomongin multitasking itu ganggu kemampuan otak nggak sih? Karena kayak otak kita dipaksa untuk double job di satu waktu yang sama. Gimana tuh? Ya, itu multitasking itu bukan mengganggu, tapi menurunkan performance. Performance-nya turun. Jadi konsentrasi kita itu tidak bisa melakukan 2 hal dalam sekaligus, konsentrasinya pasti turun semua. Jadi tidak akan bagus semua, tidak akan perfect. Tapi kalau tadi menyinggung tentang laki-laki dan perempuan, memang ada perbedaan secara anatomis antara laki-laki dan perempuan. Di mana penghubung jembatan antara otak kanan dan kiri yang menyebabkan kita bisa lebih mudah multitasking itu lebih tebal jaraknya di
jenis kelamin wanita. Oh. Gitu. Secara anatomi memang begitu, tidak generalisir. Secara anatomi memang begitu ya, Iya. berarti benar yang saya sampaikan tadi ya, Iya, gitu ya. Secara penelitiannya juga sudah ada. Tapi gini dok, kan mungkin ya selama ini tuh orang yang multitasking dianggap orang yang kompeten gitu ya, dengan berbagai hal ya. Wah ini bisa melakukan A, B, C dalam satu waktu yang bersamaan. Mungkin bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal gitu ya dok ya? Oh iya, jadi penelitian yang dilakukan itu memang pada pasien biasa dengan pekerjaan biasa. Tapi di akhir kesimpulan, multitasking itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Jadi kalau memang mau melatih ya bisa terjadi, bisa dilakukan. Oke. Jadi willingness masing-masing ya, mau dilatih atau enggak itu multitaskingnya ya. Tapi kalau akhirnya kayak tidak dilatih dan harus dikerjakan dalam satu waktu, bisa sih mungkin bisa selesai, tapi mungkin performance-nya kurang. Gitu betul. Ya. Nah ini catatan juga buat semua pihak ya, kalau multitasking itu harus dilatih gitu ya. Oke, kita lanjut ya, yang keempat. Sel otak terus berkembang sejak lahir. Nah, kan ada tuh mungkin dalam tubuh kita nih ya, kalau kita ngomong let's say kayak tulang itu berhenti di usia berapa tahun. Nah kalau sel otak dia akan bertumbuh terus sampai tua, sampai akhirnya meninggal atau gimana tuh dok? Sebenarnya bukan bertumbuh terus, tapi dia mengalami siklus ya. Jadi ada yang tumbuh, ada yang selesai usianya ya. Sel otak kita seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tadi di awal acara kan memang ada mitos bahwa kalau sudah rusak selamanya rusak. Nah, ternyata bukan begitu. Dulu memang kita percaya dengan hal tersebut, sekarang enggak. Jadi ada pusat-pusat pembentuk sel otak baru itu yang di otak kita ini terus berkembang. Cuman masalahnya membutuhkan waktu. Misalnya pada pasien penderita kecelakaan gitu ya. Begitu itu terjadi cedera otak, pusat pembentuk sel baru tersebut dia akan aktif. Tapi dihitung dari nol. Oh, start from zero lagi ya? Start from zero, ya betul. Jadi makanya itu menjelaskan mengapa anak misalnya usia 3 tahun mengalami cedera otak, dia cepat sembuh. Karena cuma butuh waktu, karena kalau nol lagi cuma butuh 3 tahun. Nah coba bayangkan kalau misalnya cederanya di usia 20 tahun, dia butuh 20 tahun lagi untuk kembali ke posisi semula. Kan start from zero kan kayak Pertamina gitu ya. Restart ya gitu ya. Restart. Kembali ke setelan pabrik kalau HP gitu. Iya, kira-kira gitu. Nah, jadi butuh waktunya cukup lama. Saking lamanya itu jadi orang nganggap mungkin waktu itu ya rusak selamanya gitu ya. Oh oke dok. Tapi itu selama ini saya taunya tuh ya kayak kalau ada hubungan sama saraf itu irreversible, nggak bisa balik lagi. Ternyata faktanya adalah dia bisa balik tapi takes time gitu ya. Apalagi kalau mungkin usianya udah 30-40, bayangin itu harus 2 kali lipat hidupnya kembali. Betul. Dan mungkin nggak kekejar juga, makanya orang bilangnya mungkin irreversible itu ya, nggak bisa kembali sempurna gitu ya dari awal. Oh ini ilmu baru loh Dokter Norman, terima kasih loh informasinya ya. Oke kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Otak kanan dan kiri itu ada dominasi masing-masing. Nggak ngerti ya selama ini tuh kita kayak apalagi parents nih, orang tua nih ya, kalau ke sekolah ke anaknya nih, oh anak saya lebih dominan otak kanan, otak kiri, oh ini eksakta, ini bahasa, ini dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada pembagian dominasi otak kanan kiri itu nggak dok atau gimana sih? Dominasinya bukan ke arah bakat, talent gitu, bukan sih ya. Semua otak dia kan kerja kiri kanan sama seimbang, tapi memang ada dominasi yang paling diteliti paling banyak itu mengenai bahasa. Jadi kemampuan kita reading, membaca itu memang lebih banyak di otak kiri. Itu. Tapi untuk speaking itu kiri dan kanan sama. Gitu. Jadi dominasinya paling itu aja sih. Itu aja ya. Tapi ada nggak sih, maksudnya orang kan sering bilang kayak, oh ini dominan anak ibu dominannya otak kiri, otak kanan. Bisa dijudge seperti itu atau nggak sih? Enggak. Gitu kan selama ini kayak orang tua tuh apalagi kalau mau nyekolahin anaknya ya atau mau ngurusin anaknya tuh kan sekarang lagi rame ya dok ya, maksudnya kayak untuk penentuan minat dan bakat anak itu bisa dicek begitu atau sebenarnya kembali lagi yang menjadi kesukaan si anak apa nggak bisa dilihat dari otaknya gitu? Iya, jadi kalau inteligensia itu banyak sekali faktor, salah satunya yang paling utama adalah genetik dulu. Jadi kalau orang tuanya juga tidak ada bakat yang diturunkan, anaknya juga nggak akan bisa kemana-mana sebenarnya. Nah, kemudian dibantu dengan lingkungan dia. Baru kalau dia ketemu tempat lingkungan yang mendukung, baru dia akan berkembang. Kalau enggak ya enggak. Karena itu penelitian sudah banyak, terutama dilakukan oleh
psikiater atau psikolog, dia mengerjakan penelitian tersebut pada anaknya biasanya. Langsung ya? Langsung anaknya sendiri dicobain. Nah itu hasilnya seperti itu. Jadi kecuali genetik dari orang tua, juga dibutuhkan lingkungan yang cocok. Oke, ada genetik, ada pola asuh, ada pola pendidikan, dan berbagai hal-hal yang ada di sekitar lingkungan mereka ya. Oke, terima kasih Dr. Ruma sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin kanker otak di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pengobatan kanker otak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital. Oke dok, kanker otak. Ini serem banget ya dok. Iya. Maksudnya kanker dan otak. Gangguan di otak aja bukan kanker, orang udah worry-nya luar biasa karena kan jadi pusat pengendali di seluruh tubuh kita gitu ya. Sekarang ada istilahnya lagi depannya kanker, satu penyakit yang kayaknya secara data mungkin masuk top 3 penyakit paling mematikan di dunia kan, seperti itu. Nah sekarang kalau kondisinya kanker otak, ini kondisi yang seperti apa sih dok? Jadi kanker otak itu adalah terjadi pertumbuhan sel yang abnormal di dalam otak. Bisa dari sel otak sendiri, bisa dari penyebaran dari tempat lain. Itu biasanya penyebabnya apa sih dok? Kalau dari otaknya sendiri dan dari tempat lain, itu kan berarti dari ibarat kata itu dari internalnya sama eksternalnya gitu. Nah apa yang bisa menyebabkan kenapa ada yang di internal, kenapa ada yang di eksternal, dan lebih pentingnya kenapa itu bisa terjadi gitu? Kenapa terjadi? Pada dasarnya sampai sekarang kita belum tahu pasti. Cuman memang ada yang mengatakan, ahli mengatakan ada faktor genetik sudah pasti yang menyebabkan putaran siklus sel di otaknya itu ada yang kacau. Jadi yang harusnya sebenarnya sel otak kita kalau misalnya, kan tadi saya bilang di awal ada pusat pertumbuhan sel. Begitu dia menghasilkan itu sel, dia harus jalan ke lokasi di mana dia diletakkan. Kalau dia nyasar, dia harus ada apoptosis namanya. Jadi dia bunuh diri di sana. Seharusnya. Tapi kalau ada perubahan genetik yang abnormal, dia nggak mau bunuh diri. Nah sehingga itu dia tumbuh sendiri pokok di sana. Itu yang kemudian jadi namanya tumor dulu awalnya. Kalau dia mengganas, baru kita sebut kanker. Nah kalau secara genetik itu berarti kayak gimana ya? Kalau genetik itu dia akan turun menurun terus dong. Maksudnya kayak chain-nya itu nggak akan bisa diputus atau gimana? Ya, itu belum terbukti diturunkan. Tidak terbukti untuk diturunkan. Tapi kayaknya terjadinya kesalahan genetik itu saat pembentukan dia. Bukan pembentukan bahkan dari hamil pas lagi dia dibentuk pas di dalam rahim itu, nah itu ada yang salah. Kira-kira kayak gitu. Salahnya itu, ini menarik ya, ini dalam banget nih dok ya. Maksudnya kesalahan itu tuh murni dari perkembangan otak si janin atau bisa jadi ada hubungannya sama entah dari ibunya gitu atau gimana? Nah itu yang belum pasti tadi kan. Cuman mereka menyimpulkan bahwa ada sampai 10-15% itu bisa diturunkan. Tapi tidak pasti diturunkan. Kalau masalah yang internal sama eksternal itu datanya dari mana? Nggak belum pasti juga. Semua tumor kira-kira bentuk cara kerjanya begitu. Jadi ada siklus yang salah, yang harusnya dia bunuh diri tapi dia nggak mau mati, gitu ya. Dia kemudian menyebar. Nah kalau yang dari eksternal itu dia menyebar. Kalau yang bisa tembus ke otak, contohnya dari tiroid, dari melanoma, dari kulit, ya, dari ginjal, dari usus, dari payudara. Nah itu bisa nyebar. Menyebar lewat mana? Lewat selnya itu jalan melalui pembuluh darah biasanya. Tembus sampai ke otak, kemudian di sana dia bermukim, terus menjajah. Kira-kira gitu. Oke. Jadi bisa saja dari tempat yang lain dia ikut lewat pembuluh darah, nyangkut dia di otak gitu. Betul, ya. Itu tuh sebenarnya kayak ada yang bisa dirasain nggak sih gitu kan? Kalau kita ngomong otak itu kan jadi pusat pengendali di seluruh tubuh kita. Ibarat kata kayak tombol on off-nya itu ada di situ gitu kan ya. Nah ketika ada yang dibawa yang nggak bagus, mestinya
otak kan bisa mengenali. Kalau nggak salah nih dok, ini di luar otak itu kan ada kayak semacam barrier ya. Pembatas yang dia tuh benar-benar keras banget, kuat banget yang tidak bisa ditembus oleh entah virus, bakteri dan lain sebagainya. Nah, betul nggak sih ada seperti itu? Betul. Nah, ketika itu bisa terbawa berarti itu bobol dong itu atau gimana? Oh iya, dia jalan bersama taksinya itu orang dalam, kira-kira kayak gitu. Ordal ya. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak dia dikasih lewat gitu. Nah, begitu dia lewat baru dia bermukim. Kira-kira gitu. Bukankah gini dok, maksudnya kayak ibarat kata kalau orang yang sesimpel analoginya gini ya dok ya, orang kenapa sih orang bersin, kenapa sih orang batuk? Karena tubuh mencoba untuk bereaksi melawan itu gitu ya. Nah kenapa kalau di otak ada itu gara-gara orang dalam sih sebenarnya itu nggak bisa ngerespon atau bisa merespon tapi mungkin gara-gara bawaan orang dalam ini sehingga akhirnya dia tetap bisa nyangkut. Oh iya, awalnya merespon pasti. Awalnya tetap merespon. Jadi tetap dikirim sel-sel imun ke atas itu tetap ada respon. Tapi biasanya nggak kuat. Makanya terjadi itu. Kalau cukup kuat dia nggak jadi tumbuh. Gitu. Jadi nggak sempat bermukim dia kalau memang imunitas tubuh si pasien itu cukup kuat. Kalau karena dia nggak kuat maka terjadi pertumbuhan. Nah kalau yang gejala yang kita respon tadi bersin kan kelihatan. Untuk di otak itu paling awalnya cuma sakit kepala saja. Nah kalau sakit kepala saja kemudian kan kita tidak akan berpikir wah bias ya. Tumor otak nih, nggak mungkin kan. Pasti sakit kepala yang mungkin kurang tidur. Kolesterol awalnya paling seperti itu awal-awal sehingga tidak dicek. Begitu sudah terjadi yang lain, contohnya paling sering kejang. Baru dicek, sudah ketahuan sudah besar gitu tumor. Nah, kayak gitu biasanya. Oke. Tapi tuh tahu nggak dok, selama COVID kemarin tuh kita jadi antara kesadaran kita tentang kesehatan meningkat sama tingkat keparnoan juga meningkat ya gitu ya. Sehingga sedikit-sedikit sakit kepala, aduh kenapa nih dengan kepala saya. Dulu mungkin kayak ya udahlah tidur aja sebentar gitu kan, istirahat kelar gitu. Tapi sekarang tuh kayak nggak tahu ya, mungkin dulu dibawa tidur selesai, sekarang bangun tidur masih kepikiran gara-gara overthinkingnya itu ya gitu ya. Nah itu berarti kayak sakit kepala, let's say itu gejala yang aduh, nggak khas banget ya, umum banget. Terlalu bias kalau kita ngomong sakit kepala menuju ke kanker otak. Tapi kalau untuk kanker otak sendiri, sakit kepalanya bisa khas atau kayak dia hilang timbul, menetap atau gimana dok? Oh iya, gejala yang dirasakan oleh penderita tumor otak itu tergantung dari lokasi si tumor. Jadi kalau dia mengganggu sistem cairan otak, gejalanya sakit kepala terutama pagi hari. Bangun tidur baru sakit, siang berkurang gitu ya. Nah kalau enggak, tumor di daerah midline sakit kepala terus menerus sepanjang hari sakit terus. Jadi tetap bisa kita bilang nggak khas juga ya. Iya memang nggak khas, makanya itu pentingnya kita melakukan medical check up. Sayangnya medical check up yang ada di Indonesia saat ini tidak mengcover urusan otak. Jadi kita nggak bisa lihat otak kita kan tersimpan di dalam tengkorak. Kita nggak bisa raba, kita nggak bisa lihat, nggak tembus. Jadi kita sangat butuh bantuan dengan penunjang, misalnya MRI atau CT scan. Itu yang tidak di cover oleh kebanyakan lab untuk pemeriksaan. Untuk gitu. MCU itu ya? MCU, betul. Berarti ada pemeriksaan lanjutan kalau orang ini untuk meyakinkan apakah kondisi otaknya ini masih sehat atau enggak dan ada risiko menuju ke kanker otak atau enggak, gitu betul. Ya? Oke, dan itu biasanya di luar paket MCU ya dok ya? Iya. Jadi kalau mungkin sudah ada, tapi jangan nunggu ada gejala lah ya. Betul, medical check up itu dilakukan sebelum ada gejala apapun. Gitu. Ya. Jadi kita ada baseline. Jadi kalau dilakukan setelah ada gejala itu namanya pemeriksaan untuk nyari penyakitnya gitu. Pengobatan sudah iya. Tapi masalahnya itu ya bukan lagi kita stereotip juga. Banyak kan orang tuh jangankan belum muncul gejala udah muncul dan sakitnya kadang-kadang masih denial ya. Betul. Sering kali nggak mau. Betul. Nah itu dia, kesadarannya juga harus lebih ditingkatkan. Makanya hari ini kita hadir di sini untuk membahas supaya tingkat kesadaran masyarakat juga lebih baik. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-satu-TV. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pengobatan kanker otak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin kanker, itu kan biasanya ya kanker itu pasti ganas ya, ini tumor ganas. Tapi dalam artian kayak ketika udah ada bibit-bibitnya tadi masuk ya, yang pakai orang dalam tadi kata Dokter Norman gitu. Itu tuh dia perkembangan kan nggak apa ya, bahasa Jermannya itu ujuk-ujuk jadi kanker kan, Dok. Maksudnya kayak dari awal, terus kemudian kan tahapnya dari tumor dulu kan, kemudian dari kanker. Nah itu perkembangannya biasanya itu berapa lama, Dok? Beda-beda, tapi kalau yang kan tumor otak itu ada dua jenis kita sebutnya ya. Jadi yang jinak dan yang ganas. Yang ganas itu yang kita kenal dengan kanker. Nah kalau yang jinak itu bisa sampai 20 tahun ya, baru berkembang, baru gede dia. Nah, tapi kalau yang ganas itu bisa 5 bulan sampai 2 tahun sudah besar sekali. Oh, oke. Itu manifestasi klinisnya apa sih, Dok? Maksudnya dia ada benjolan atau seperti apa? Kan biasa kalau kita ngomong ya selain kanker darah ya, Dok ya. Itu biasanya kalau kita ngomongin kanker itu manifestasi klinisnya adalah dia berupa benjolan. Karena ya sekarang pun ya kalau kita googling di internet, Dok, itu orang tuh lumayan aware juga ketika ada muncul benjolan di tubuhnya. Ya itu kalau kita ngetik benjolan di tubuh, udah pasti omongannya kanker. Nggak hanya di otak ya, maksudnya kayak di seluruh tubuh, di bagian mana gitu. Nah kalau di otak sendiri seperti apa? Ya, jadi yang namanya benjolan itu di kedokteran kita sebut tumor, ya pertumbuhan yang tidak normal di luar anatomi normal. Nah, jadi di kepala juga bentuknya tumor, dia ada benjolan, tapi karena tertutup oleh tulang tengkorak kita nggak bisa ngelihat. Nah, memang ada tumor-tumor yang bisa kelihatan, jadi benjolnya keluar bisa kelihatan. Itu biasanya lebih sering jinak, lebih sering. Ada juga yang ganas, tapi lebih seringnya jinak. Nah, kalau yang nonjol keluar itu kita bisa lihat, kita bisa raba, pasiennya bisa lebih aware. Tapi yang ganas biasanya di dalam, jadi nggak kelihatan. Jadi yang kita bisa nilai hanya gejala-gejala klinis, sakit kepala, muntah, terus kejang, turun kesadaran. Nah, itu aja yang kita bisa lihat, sangat tidak khas memang. Berarti ketika mungkin ya banyakkan sih yang menonjol kelihatan tuh jinak, tapi juga ada yang ganas. Nah kalau yang kayak di otak kan ibarat kata di kepala kita kan ada tengkoraknya gitu ya, Dok ya, penutupnya lah, dan itu kan keras gitu, sehingga ketika terjadi benjolan kan berarti ada yang tertekan. Iya, betul. Dan secara waktu dia sifatnya progresif dan akan terus berkembang kan? Betul. Itu gimana tuh, Dok? Iya, jadi karena tengkorak kita itu punya volume yang tetap, tidak bisa nambah, kayak ember sama gitu aja ya. Iya. Nah, begitu ada pertumbuhan baru, yang kalah ya otak kita, yang kalah otak pasti. Jadi otaknya ketekan, begitu otak normal ditekan, baru timbul gejala. Mulai dari tadi yang sakit kepala, muntah, tekanan tinggi intrakranial, ya. Gara-gara pertumbuhan yang baru, yang makan ruangan yang harusnya untuk organ normal tadi. Itu kalau bisa kayak 5 bulan sampai 2 tahun khusus untuk yang ganas. Ganas, ya? Cepat sekali dia tumbuhnya, cepat sekali. Oke. Nah sekarang kalau hubungannya sama otak dan dia menekan gitu ya, itu kan pasti ada sedikit banyak efek ke orang itu ya. Entah tadi rasa sakit kepala lah, kemudian mual muntah dan lain sebagainya. Tapi ada nggak secara non itu yang dia tuh kayak ada perubahan perilaku juga di orang itu? Karena kan mau nggak mau kita ngomongin otak yang pusat perintah di tubuh kita gitu, Dok. Iya bisa, jadi tadi kan gejala yang keluar itu tergantung lokasinya. Jadi biasanya kalau tumornya terjadi di daerah depan frontal kita sebut, itu mengubah perilaku. Jadi dia mungkin jadi pemarah, ya, jadi tidak tahu sopan santun, atau jadi pelupa, ya, tidak bisa mutusin sesuatu yang mana baik dan salah itu dia nggak bisa bedain. Nah, itu bisa, jadi tergantung lokasi. Kalau lokasinya ada di otak kecil, dia jadi pendiam sekali kayak gitu. Kalau di pinggir dekat telinga ini dia bisa jadi halusinasi. Nah, jadi kayak melihat sesuatu padahal nggak ada gitu ya. Nah, jadi tergantung dari lokasi si tumor itu tumbuh di daerah mana.
Oh, jadi tergantung dia tumbuhnya di mana sehingga bisa mempengaruhi perilaku dari orang itu gitu ya. Iya. Nah, ketika itu terjadi dok, berarti dia sifatnya mengikuti perkembangan si tumornya ya. Maksudnya kayak ketika itu terjadi katakan 5 sampai kalau 20 tahun kan ya itu lumayan agak lama ya, kronik banget tuh gitu. Kalau yang jinak gitu. Tapi kalau yang kanker ini sendiri dalam waktu 5 bulan sampai 2 tahun, itu perubahan perilakunya kayak langsung tek pada saat itu atau bisa jadi progresif juga sama perkembangan dengan kankernya itu? Betul, betul. Biasanya progresif dulu, tapi berakhirnya bukan makin jelek dia punya perilaku, tapi kesadarannya biasa turun terus gitu ya. Jadi misalnya seminggu pertama dia mulai lupa-lupa gitu ya, mulai ngaco. Mungkin minggu berikutnya sudah mulai yang lain. Jadi lebih ke arah gejala tekanan dalam otak. Jadi muntah, nggak sadar, kejang, seperti itu. Oke. Bukan tambah parah kayak misalnya penyakit Alzheimer itu kan tambah parah ya. Nah ini bukan. Jadi ada gejala karena tekanan intrakranialnya. Oke. Nah, karena kondisi ini juga biasanya bisa pengaruh nggak Dok? Maksudnya kayak ke perilaku selain ke perilaku ya maksudnya. Ke organ-organ yang lain nggak sih di dalam tubuh kita, dalam artian kan otak itu pusatnya. Terus kemudian ketika ada terjadi gangguan di otak, dia ngaruh nggak ke organ dalam lainnya? Kalau misalnya yang terkena itu bagian hormonal, misalnya pituitari gitu ya, kena itu bisa mempengaruhi hormon dalam tubuh semua. Jadi terganggu, fungsi tiroid terganggu, fungsi hormon seksual terganggu gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya yang kenanya misalnya di lokasi-lokasi tertentu yang tidak ada hormonalnya, itu tidak sampai ke organ lain. Nah untuk mengetahui itu terkena di situ atau enggak tetap harus MCU dong? Tetap harus pemeriksaan penunjang tadi yang canggih, CT scan atau MRI. Oh oke. Nah itulah pentingnya kita itu mendeteksi dari dini ya dok ya, untuk mengetahui apa-apa saja kondisinya. Jangan tunggu sampai ada kondisinya gejala memburuk. Iya, apalagi kondisinya memburuk ya, tunggu ada gejala juga kadang-kadang orang masih denial dok. Maksudnya kayak nggak tahu ya, orang tuh kadang-kadang ke dokter dok. Ya selain mungkin masalah biaya ya, mungkin orang juga takut divonis nggak sih dok? Iya, gitu. Takut tahu sakit. Takut tahu sakit. Iya. Sehingga akhirnya mereka kayak maju mundur gitu ya untuk ke dokter. Padahal sebenarnya di dalam tubuh mereka udah gak nyaman sebenarnya gitu. Iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pengobatan kanker otak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kalau Anda malu ngomong, boleh DM Instagram kita ya. Atau Anda biasanya main Instagram ini masih muda-muda nih ya, boleh nanyain seputar mungkin papa mamanya atau opa omanya ada masalah di seputar otaknya, boleh tanya-tanya ya di @bincangsaatidayatv. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan, SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital. Oke dok, sekarang kita ngomongin ke pengobatannya gitu ya. Kan biasanya kalau orang ngomongin kanker, udah desperado dulu dok gitu ya. Udah putus asa dulu gitu ya. Kanker plus otak lagi. Meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Norman bahwasanya Dr. Norman menyebutkan bahwa otak itu masih bisa reversibel. Mungkin karena yaitu ya panjang usianya sehingga akhirnya orang kepikiran oh ini irreversibel seperti itu. Nah sekarang kalau ngomongin pengobatan kanker otak itu hanya satu atau bisa sesuai dengan mungkin selama ini kalau kita ngomong kanker kan ada stadiumnya, ada gradingnya gitu, gimana dok? Ya, kalau pengobatan memang kalau yang jinak mainstay-nya kita operasi ya. Kalau bisa diangkat ya diangkat lebih tuntas ya. Nah tapi sekarang juga ada namanya pembedahan tanpa pisau. Contohnya dengan gamma knife surgery itu menggunakan sinar gamma, radiasi terpusat. Jadi hanya untuk tumor-tumor kecil, biasanya di bawah 2,5 cm. Jadi itu masih efektif. Jadi kalau sudah ditemukan lebih dari 2,5 cm ukurannya, itu jadi hilang peluang dia untuk dilakukan pembedahan tanpa pisau. Ya. Makanya dari awal ya dok ya? Makanya dari awal. Iya, jauh-jauhnya ujung-ujungnya kayak gitu jadi. Nah, kemudian ada juga yang kalau sudah dilakukan pembedahan, radiasi,
kadang-kadang ada juga dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi terakhir sedang diteliti itu imunoterapi. Oh, gimana tuh dok? Jadi ya dengan mengaktifkan imunitas di tubuh kita untuk melawan si tumor. Oh, itu khusus untuk yang jinak atau bisa jadi udah kanker pun masih bisa? Biasanya yang kanker memang. Yang jinak kan tadi kita pilihan pertamanya operasi kalau jinak. Oke. Seberapa itu imunoterapi mungkin orang berpikir, meningkatkan imun. Sementara mungkin selama ini orang meningkatkan imun ya makan, yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Kalau imunoterapi khusus untuk kanker otak itu sendiri, sistemnya seperti apa prosedurnya? Jadi dia mengaktifkan sel T helper namanya. Jadi sel T-nya itu diaktifkan untuk melawan pertumbuhan sel tumor. Kan sel tumor itu dia tumbuh terus sel siklusnya tadi. Nah itu di sana dia kerja di stop. Jadi kayak polisinya stop di sini ya, jangan lagi stop, kira-kira kayak gitu. Oke. Itu efektivitasnya gimana? Maksudnya belum, makanya saya bilang tadi masih penelitian karena tadi ada blood brain barrier tadi yang susah ditembus. Nah imunitas kita sulit untuk mencapai situ. Jadi lagi dicariin pembawanya apa orang dalamnya. Orang dalam siapa yang bisa bawain dia ke sana untuk perang di sana kira-kira gitu. Ya harusnya dia bisa bawa penyakit, harusnya bisa bawa sesuatu yang baik ya. Logika kita. Logika kita begitu ya. Oke. Tapi selama ini mungkin nggak sih dok kayak, pasien kanker otak ini dengan kondisi seperti ini sepertinya harus dengan tindakan seperti ini gitu. Tapi bisa jadi kondisi dia tidak memungkinkan itu. Entah karena kondisi kesehatannya, komorbidnya dan lain sebagainya gitu dok. Mungkin mereka ada hubungannya sama ya hipertensi tadi kita bahas, lagi minum obat pengencer darah gitu tuh ada hubungan nggak? Kalau usia tua gitu sampai tidak bisa dioperasi, itu kita sebutnya paliatif. Ya, paliatif jadi sudah sudah tidak bisa diapa-apakan itu kita paliatif. Jadi kita biasanya mengobati bukan tumornya tapi gejala yang dia rasakan. Kita usahakan si pasien tidak menderita, itu aja. Jadi kalau misalnya ada gejala kejang ya kita kasih obat anti kejang seperti itu. Simptomatik ya. Simptomatik jadi gejala yang muncul gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ini ibu atau bapak ya. Bu Jingga kali ya. Oke, dok, nenek saya terkena kanker otak. Lalu apakah berarti potensinya akan menurun pada saya dok? Neneknya, maksudnya neneknya kena kanker otak terus bisa nurun ke saya enggak ya dok? Gitu. Apakah ada cara untuk terhindar dari kanker otak? Terima kasih, kurang atuh Bu, terima kasih ya. Oke, Bu Jingga mungkin ya, gimana tuh dok? Ya jadi tadi sudah kita bahas bahwa dengan ada riwayat keluarga, dia punya resiko 10-15% memiliki kemungkinan bisa jadi tumor otak juga. Makanya pasien yang seperti ini sebaiknya melakukan MCU lebih rutin. Ya, jadi bisa ditemukan kalau memang beruntung kemudian jadi tumor otak ya dia bisa dicegah jauh sebelum membesar. Misalnya dengan tadi operasi tanpa pisau tadi misalnya ya dengan gamma knife. Kemudian sebenarnya memang tumor otak pasti tidak bisa dicegah lah, kita tidak bisa cegah. Kita tidak tahu kapan sel itu mengganas kan. Cuma yang kita bisa lakukan mengurangi resiko aja. Resikonya apa aja tuh misalnya semua yang menimbulkan potensi si sel tersebut tumbuhnya kacau ya. Nah, jadi contohnya inflamasi tinggi. Inflamasi itu bisa di seluruh tubuh kita. Dengan apa yang kita makan atau polusi udara bisa. Stres berkepanjangan bisa. Jadi itu semua kayak dialami oleh banyak orang ya? Betul. Jadi makanya kalau kita bisa mengatasi itu, menghindari hal-hal tersebut, harusnya kita terhindar juga dengan si tumor tadi. Gitu. Oke, dok ini kan biasanya tuh ya standarnya umum tuh orang kalau mau MCU ini yang rajin ya, itu biasanya setahun sekali ya. Nah kalau untuk kayak kasusnya Bu Siapa di Jingga gitu ya, itu kan neneknya ada riwayat kanker otak. Terus kayak ada nggak sih minimal apakah harus 6 bulan sekali atau setahun sekali juga boleh atau gimana? Untuk pertama kali mungkin umur 35 tahun itu dia dilakukan scan otaknya, MRI otak dulu. Setelah itu ya sudah kalau ada gejala aja. Tapi maksudnya gini dok, ketika
kan tadi kayak yang ganas itu kan bisa 5 bulan pertumbuhannya. Sementara kalau mereka punya jadwal rutinnya setahun sekali kan bakal ada yang miss juga tuh ketika udah kelewat, oh ternyata 6 bulan udah tumbuh baru cek lagi setahun lagi gitu. Iya, makanya tadi saya bilang kalau ada gejala. Kalau ada gejala yang mengkhawatirkan, biasanya sakit kepala itu memang tidak hilang 2 minggu terus-terusan, itu kan harus dikhawatirkan. Dan kalau sakit kepala yang ringan gitu kan biasanya 2-3 hari tidur cukup, selesai, sudah hilang dia ya. Kalau kelelahan gitu. Nah, tapi kalau misalnya setiap hari ya, terutama bangun pagi tetap sakit gitu selalu, ditambah dengan gejala lain misalnya kelemahan anggota tubuh atau pandangan makin terasa buram, mungkin sudah waktunya diperiksa lagi. Tidak harus menunggu, oh jadwal saya masih 6 bulan lagi, yang enggak, bukan begitu. Tapi kalau dari anak kecil tuh bisa nggak sih dok? Jarang sekali. Jarang ya? Jarang sekali. Oh. Kalau anak kecil gejalanya paling sering itu yang kita lihat itu gangguan keseimbangan. Jadi dia nggak bisa jalan lurus, kalau duduk juga jatuh gitu ya. Nabrak-nabrak kalau jalan, kalau lari. Nah itu biasanya gejala awalnya seperti itu. Ditambah lagi anak-anak itu sangat jarang mengeluh sakit kepala. Iya, karena mereka nggak ngerti yang mereka rasain kan. Iya, mereka nggak tahu ya. Itu PR banget orang tuanya ya dok ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Jingga dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa loh dok, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pengobatan kanker otak, masih bersama dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethsaida Hospital. Oke dok, tadi kita udah bahas seputar pengobatannya. Nah kalau semisal selesai pengobatan, entah dia dengan operatif atau enggak gitu ya, intinya ketika sudah dilakukan tindakan, dia bisa fully recovered nggak sih, 100% sembuh gitu dok? Oh iya. Untuk kasus-kasus jinak bisa full recover. Kasus yang ganas itu yang sulit sekali. Sampai sekarang survival rate-nya itu sangat pendek ya. Paling tinggi, yang rekor sih memang 20 tahun tapi cuma 1 orang. Sisanya tuh paling 2 tahun. Usianya kemungkinan 2 tahun. Oke. Dok, ini ada titipan pertanyaan dari penelpon kita, cuma mungkin kayaknya malu untuk ngomong gitu dok ya. Ada dari Bu Yeti di Surabaya. Ibunya Bu Yeti ini ada riwayat kanker otak. Nah, kalau untuk ke anak-anaknya sebenarnya 11-12 sama hampir mirip sih. Tapi pertanyaannya agak beda di apakah anak dan keturunannya Bu Yeti ini, karena ini kebetulan ibunya Bu Yeti yang kanker otak, dan Bu Yeti ini sama keturunannya, anak cucunya nanti bisa nggak terkena kanker, tidak hanya kanker otak, dalam artian kanker yang lain. Karena selama ini mungkin kita sering baca ya dok ya, sel kanker itu akan kayak bermutasi sehingga akhirnya dia mungkin bisa jadi kanker tapi bukan kanker otak. Gimana tuh dok? Tadi ya, tidak diturunkan, tidak pasti diturunkan. Okay. Ya, jadi tenang-tenang aja, yang penting pola hidupnya dijaga, gitu. Sehingga pertumbuhannya tidak akan ngawur, si sel otak yang tumbuh-tumbuh itu nggak ngawur. Oke. Jadi tidak diturunkan, ya Bu Yeti ya di Surabaya ya. Jadi tidak diturunkan, tapi intinya adalah bukan berarti jumawa juga ya dok ya. Kayak kata dokter Norman nggak akan. Jangan. Tetap pola hidup yang sehat, pola makan, istirahat tetap harus dijaga gitu. Betul. Ya. Oke. Nah kita kembali lagi ke pertanyaan kita. Tapi kalau ngomongin tentang pengobatan, dia itu kayak bisa jadi pengobatan orang ini kayak bisa panjangnya, prosesnya bisa beda atau enggak, dan kayak satu orang ini kondisi seperti ini bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat gitu dok? Maksudnya setelah penyembuhannya? Iya, proses penyembuhannya. Oh, ya. Untuk yang jinak sangat cepat, yang jinak ya sangat cepat, paling setelah operasi, apalagi kalau sangat kecil dia mungkin beberapa hari dia sudah bisa aktivitas seperti biasa gitu ya kalau yang kecil. Tapi kalau yang ukurannya besar, yang jinak itu memang butuh waktu untuk merawat lukanya ya, itu butuh waktu. Kemudian kalau yang ganas itu kan kebanyakan kita sebutnya debulking, jadi kita mengangkat sebanyak yang kita bisa saja, tidak akan semuanya karena kanker itu sudah menyebar kemana-mana, batasnya sampai tidak bisa kelihatan.
Walaupun kita operasi dengan mikroskop, batasnya tuh nggak kelihatan. Nah, jadi itu yang gejala sisanya sangat banyak. Gejala sisanya sangat banyak. Gejala sisanya ya. Oke, nah kalau misal orang ini katakanlah sudah sembuh nih ya, sudah perawatan, sembuh, bisa nggak sih? Ya bukan doa ini dong. Tapi dengan kondisi, ya kita nggak ngerti lagi ya, masalah genetik juga gitu. Kedepan dia bisa muncul lagi, kambuh lagi dengan kondisi entah yang sama, lebih ringan atau bahkan lebih berat gitu dok. Paling sering untuk yang tipe glioma kita sebut ya, itu bisa berulang. Tapi kalau yang jinak-jinak tuh jarang sih berulang. Bisa sih, bisa tetap, tapi jarang sekali berulang. Nah, biasanya dia karena apa dok? Bisa berulang itu kenapa? Balik lagi ke pola hidup tadi. Jadi kalau kita kasih peluang si sel itu untuk tumbuhnya ngawur, ya dia akan jadi ngawur. Nah biasanya tuh kalau kita ngomongin kanker itu kan ada sel-selnya. Mungkinkah yang kambuh lagi itu masih ada kayak sisa-sisa selnya itu? Iya, itu bisa. Misalnya bahkan operasinya. Debrisnya aja gitu? Iya, bukan debrisnya. Jadi biasanya memang sisa. Misalnya contoh sel tumor jinak tapi lokasinya tuh terlalu dekat dengan organ vital di otak kita. Jadi saat operasi pasti kita tinggalkan selapis kira-kira gitu daripada melukai jadi cacat pasiennya. Nah, itu bisa tumbuh lagi, iya tentu dong, memang kita tinggalkan di sana. Jadi dia akan tumbuh lagi, tapi kalau karena jinak dia akan butuh waktu. Bisa tadi 15 sampai 20 tahun gitu. Jadi kalau tumbuh lagi bagaimana? Ya diulang. Gitu, operasi ini ulang, radiasi ulang gitu. Ya karena ada pilihan sulit dari dokter ya, antara ini nanti takut terjadi kecacatan atau meninggalkan tapi mungkin prosesnya lama. Itu pasti sudah pertimbangannya sangat matang sesuai prosedur medis gitu ya dok ya. Nah memang ya lagi-lagi harus menjaga pola hidup yang lebih sehat. Betul. Untuk ya setidaknya meminimalkan atau memperlambat terjadinya itu gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Norman hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat, banyak ilmu-ilmu baru kita dapat dari Dr. Norman. Semoga ini menjadi catatan kita bersama supaya lebih sehat dan bisa menjaga kesehatan otak kita supaya nggak mengalami tumor ataupun kanker otak. Terima kasih Dr. Norman, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethesda Hospital. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Norman. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Batlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat jaga kesehatan Anda, jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahatnya supaya otak Anda tetap sehat dan mengalami kanker otak. Sampai jumpa.